Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, sekalian, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang aspek wawasan Nusantara, ya, baik itu dari Trigatra maupun Pancagatra. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, mari kita mulai. Anakku sekalian, sebagaimana fungsi dari wawasan Nusantara, ya, yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun ya bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana kita bahas di pertemuan pertama di bab ini. Maka ya, wawasan Nusantara itu harus dijadikan arahan bagi kita, pedoman, ya, acuan, dan juga tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya implementasi atau penerapan wawasan Nusantara ini harus tercermin, ya, tercermin dalam pola pikir, ya, pola sikap, dan pola tindak, ya, yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, apabila ya kita berpikir, ya, bersikap dan bertindak, ya, dengan mendahulukan kepentingan bangsa, ya, dan negara di atas kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok dan golongan, ini merupakan pola-pola pikir, pola sikap, pola tindak yang berwawasan Nusantara. Nah, apabila ya implementasi wawasan Nusantara itu atau wawasan Nusantara itu ya dijadikan arahan pedoman, ya, maka semua itu dapat menghadapi, dapat menyikapi atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, wawasan Nusantara ini harus diimplementasikan demi dan untuk menyikapi berbagai macam persoalan, ya, berbagai macam masalah, ya, menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di dalam berbangsa, dan kehidupan kita di dalam bernegara. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, makanya itu tadi ya dikatakan bahwa tercermin dalam pola tindak, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang mementingkan kehidupan bangsa dan negara. Nah, maka implementasi wawasan Nusantara ini berorientasi tentu pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dari wawasan Nusantara. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya tentu ya harus mewujud dalam kehidupan politik, ya. Artinya dalam kehidupan politik kita harus melaksanakan, mengimplementasikan tindakan politik demi kepentingan rakyat dan tanah air secara utuh dan menyeluruh. Selain dalam kehidupan politik, juga dalam kehidupan ekonomi, ya, kehidupan sosial dan budaya, serta kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, bagaimana implementasi dalam kehidupan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Nah, implementasi dalam kehidupan politik ini ya tentu diwujudkan atau dilakukan dengan menciptakan ya perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang, ya. Kita punya undang-undang tentang partai politik, ya, undang-undang tentang pemerintahan dan lain sebagainya. Tentu ini harus dilaksanakan bersama-sama, ya. Nah, apabila ini dilaksanakan, ya, diimplementasikan, maka ya apa yang kita ciptakan ini, kita laksanakan ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan dinamis itu, ya itu dapat kita lihat wujudnya dari ya, atau dalam pemerintahan yang kuat, ya. Kuat ini artinya berprinsip, ya, aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat dan terpercaya. Nah, ini dipercaya masyarakat, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, ya, atau demokrasi yang sehat, demokrasi yang dinamis. Inti ini merupakan cerminan dari pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Nah, bagaimana? Implementasinya tentu dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia, ya, sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.
Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Kita tahu Indonesia ini sangat kaya, maka kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini harus kita manfaatkan, kita jaga ya, tapi tidak mengabaikan terkait dengan kelestarian lingkungannya. Banyak sekali ya kerusakan-kerusakan lingkungan ini karena ya hanya mementingkan ya pemanfaatan kekayaan alam tanpa memperhatikan aspek lingkungannya. Nah, ini yang tidak berwawasan Nusantara ya. Pemanfaatan yang berwawasan Nusantara ini tentu memperhatikan ya keseimbangan alam, lingkungan ya, menjaga lingkungan. Dan yang tidak kalah penting bahwa kekayaan alam itu tentu harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Makanya ya kekayaan alam ini ya dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dimaksud dengan utuh dan menyeluruh demi kepentingan rakyat dan tanah air Indonesia. Ya, apabila ini dijalankan oleh ya pemerintah dan kita semuanya, ini akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil ya. Ini untuk rakyat memang kekayaan alam ini, bukan untuk pribadi dan golongan. Ini dari sisi pemanfaatannya untuk siapa? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga ya, implementasi Wawasan Nusantara ini juga mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam ya, yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Banyak sekali eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam di Indonesia ini yang tidak memperhatikan aspek lingkungan ya, sehingga yang terjadi adalah merugikan masyarakat sekitarnya, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga banyak kita lihat atau saksikan bagaimana masyarakat menjadi korban dari eksploitasi kekayaan alam ya, sehingga menimbulkan kerusakan alam, bencana di mana-mana ya dan lain sebagainya. Nah, ini pengelolaan ya atau implementasi wawasan Nusantara dalam ekonomi yang tidak berwawasan ya, atau pengelolaan ekonomi ini yang tidak berwawasan Nusantara. Bahkan ya banyak kekayaan alam di Indonesia ini yang dikuasai oleh misalkan ya, pribadi. Nah, ini yang perlu diluruskan dalam pengelolaan alam ya atau dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya. Bagaimana implementasinya? Implementasinya tentu ya, diwujudkan atau dijalankan dengan saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan ya, atau keragaman yang ada di tanah air ya. Banyak sekali perbedaan yang ada di dalam bangsa kita, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Suku ini banyak sekali, nanti budaya, bahasanya ya, dan lain sebagainya. Dan ini harus kita perhatikan ya dengan menjaga kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, apabila ini diimplementasikan ya, sikap ya, tindakan ya, ini diimplementasikan ya, maka akan tercipta sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima ya, serta menghormati segala bentuk perbedaan. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, keragaman ya, yang ada di dalam masyarakat Indonesia ini ya adalah fitrah, sunatullah yang harus kita terima, akui, sekaligus juga kita hormati. Jangan cuma diakui tapi tidak menghormati perbedaan itu dengan berbagai sikap tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa? Ya, itu kenyataan ya. Kalau kita mengingkari, tidak menerima perbedaan yang ada di lingkungan kita, masyarakat kita, maka itu merupakan pengingkaran terhadap sunnatullah, karunia. Namanya karunia ini harus disyukuri dengan cara mengakui, menerima, dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun ya. Dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara ini ya dengan wujud saling menghormati, menghargai perbedaan, ini akan tercipta masyarakat yang rukun, bersatu tanpa membedakan ya. Kita ini sudah berbeda, jangan diperbesar perbedaan itu dengan apa? Dengan kita mencari persamaan-persamaan yang ada, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini kalau diimplementasikan ini akan menciptakan ya, kehidupan sosial budaya yang berwawasan Nusantara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Bagaimana? Nah, tentu ini diimplementasikan dengan terus menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya. Selain itu, implementasi ini juga dilakukan dengan bentuk sikap rela membela tanah air. Nah, implementasinya apa? Implementasinya tentu ini dalam singkatnya itu adalah nasionalisme dan patriotisme ya. Kita berbuat ya untuk tanah air kita ya, kita rela berkorban untuk tanah air kita ya.
Nah, apabila ini diimplementasikan dalam kehidupan ya, pertahanan dan keamanan, maka ini akan menumbuh kembangkan kesadaran akan kecintaan kita terhadap tanah air, ya, menumbuh kembangkan ya, rasa nasionalisme. Enggak, kalau kita punya sikap ini, maka kita akan rela ya berbuat demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita bisa hadir ketika negara membutuhkan kita. Ya. Kita hadir untuk melaksanakan bela negara, karena bela negara itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Lah, ini yang harus dilaksanakan di tengah negara ini ya berada di dalam ancaman-ancaman yang sering kali mengganggu ya, kondisi keamanan di Indonesia, kondisi pertahanan di Indonesia. Nah, apabila ini juga diimplementasikan ya, maka sebenarnya bela negara itu, cinta tanah air itu ya merupakan modal yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara di dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang membahayakan itu tadi ya. Membahayakan apa? Membahayakan keselamatan bangsa dan juga kedaulatan negara. Lah, ini modal ya. Makanya untuk menghadapi segala bentuk ancaman ya yang membahayakan, terorisme misalkan ya, ancaman kedaulatan misalkan ya, agresi dari negara lain, maka tak lain dan tak bukan yang harus kita miliki adalah sikap nasionalisme dan patriotisme, sehingga kita tergerak untuk ikut berpartisipasi menjaga keutuhan, menjaga keselamatan bangsa dan negara. Nah, aku sekalian ya, maka dari itu peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara ini sebagai geopolitik nasional didasarkan pada kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus sadar bahwa ya, persatuan dan kesatuan bangsa itu lebih penting ya dari segala-galanya. Maka kita harus berani mengambil tindakan berkorban demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan bangsa dan negara, dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu, ya, apa yang harus dilakukan setiap warga negara? Yang pertama, memandang Pancasila sebagai ideologi final negara dan menolak ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ini punya ideologi Pancasila yang sudah final ya, dan cocok dengan kondisi bangsa Indonesia. Ini harus kita jaga ya. Ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tentu harus kita tolak ya. Upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila ini harus kita tolak. Itu peran yang harus kita ambil ya, sehingga negara kesatuan Republik kita ini menjadi tegak ya. Persatuan dan kesatuan ini menjadi wujud dalam kehidupan, karena ideologi Pancasila ini sudah diterima semua golongan ya, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah mendukung dan menjalankan sistem politik nasional yang mendorong terbentuknya demokratisasi yang harmonis sesuai dengan penerapan demokrasi Pancasila, penerapan HAM yang sejalan dengan prinsip universal ya, Piagam HAM PBB. Nah, yang kedua tentu ya kita harus menjalankan sistem politik ya, sistem politik demokrasi ya. Demokrasi ini adalah demokrasi Pancasila. Nah, ini yang kita miliki sesuai dengan ideologi yang juga kita miliki, yaitu ideologi Pancasila. Sehingga kalau sistem politik dan demokrasi Pancasila ini dijalankan ya, maka kita akan mencapai ya kedinamisan, kesehatan dalam sistem politik nasional kita, sehingga ini akan membantu kehidupan politik yang berwawasan Nusantara. Kemudian yang ketiga itu adalah mengupayakan terwujudnya sistem ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Kita tahu bahwa ya sistem ekonomi kita ini ya dikelola dengan asas kekeluargaan, kelola bersama ya. Pak Atta memberikan contoh adalah sistem koperasi, dan ini tentu ya dimaksudkan untuk ya, terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Ini yang pada hakikatnya adalah untuk seluruh ya masyarakat Indonesia. Ini adalah konsep ekonomi yang berwawasan Nusantara. Maka segala apa yang kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita ini, bangsa kita ini, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya ya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menciptakan dinamisasi dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, walaupun kita hidup di dalam berbagai perbedaan keberagaman yang ada, tentu ya itu harus kita harmonisasi ya, sehingga
perbedaan yang ada itu membentuk suatu keindahan, harmonis, ya. Tidak terjadi yang namanya disharmonisasi, ya. Hingga kehidupan sosial, ya, budaya di negara kita ini bisa berjalan dengan seiring, ya. Walaupun berbeda bisa hidup berdampingan. Nah, ini namanya kehidupan sosial, ya, budaya yang berwawasan Nusantara. Kemudian yang kelima itu adalah ikut serta, ya, dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini lebih aplikatif bahwa, ya, peran kita adalah mengambil peran, ya, dalam upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Nah, pertahanan dan keamanan ini bukan hanya urusan polisi dan juga tentara, tapi juga urusan seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Nah, sekalian, itu peran yang kita dapat ambil, ya. Terkait dengan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali, ya. Misalkan toleransi, ya, menghargai perbedaan yang ada dengan, ya, tidak mengolah-olah, tidak mencemooh perbedaan yang ada, ya, dan lain sebagainya, ya. Gotong royong ini merupakan yang lebih aplikatif dari peran warga negara, ya, dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti disambung di grup, ya, kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.